pertama saya akan menjelaskan tentang kelompok dalam organisasi. Nah, kelompok sendiri ini yaitu adalah dua individu atau lebih yang saling berinteraksi dan ketergantungan yang bergabung bersama untuk mencapai tujuan-tujuan khusus. Nah, kelompok ini dibagi menjadi dua, yaitu kelompok formal dan kelompok informal. Nah, sedangkan kelompok formal ini adalah kelompok yang emang ditata atau disusun secara terstruktur oleh sebuah organisasi yang dan memiliki tujuan yang jelas. Contohnya itu seperti departemen dalam perusahaan. Terus sedangkan kelompok informal itu contohnya seperti ruang lingkup persahabatan atau komunitas hobi, kayak misal komunitas sepak bola atau dan sebagainya. Lalu kemudian dari dua jenis kelompok tadi itu memiliki masing-masing klasifikasi. Nah, kalau kelompok formal itu dia memiliki struktur organisasi, lalu memiliki tugas dan pekerjaan yang jelas untuk setiap bagiannya. Nah, yang terakhir itu tuh dalam kelompok formal, perilakunya juga diarahkan untuk mencapai sasaran organisasi. Nah, sedangkan kelompok informal dia tidak memiliki struktur formal dan tidak terorganisir secara resmi. Lalu dalam kelompok informal juga muncul karena adanya kebutuhan interaksi sosial, dan kelompok informal juga dapat dipengaruhi perilaku individu dan kinerja. Nah, kemudian ada tahapan pembentukan kelompok. Nah, yang pertama itu ada pembentukan atau forming, terus yang kedua itu ada pertentangan atau storming, terus yang ketiga itu ada persatuan atau norming, dan yang keempat kinerja atau performing. Kemudian yang kelima itu ada pengakhiran atau pembubaran yang disebut juga dengan adjourning. Nah, lalu kemudian ada punctated equilibrium model. Nah, ini itu adalah serangkaian fase yang dilalui oleh kelompok melibatkan transisi antara keadaan inersia atau statis dan aktivitas. Nah, urutan tindakannya yaitu yang pertama harus menemukan arah kelompok atau menyusun tujuan. Nah, kemudian kelompok cenderung berdiam diri dan terpaku pada tindakan tertentu. Nah, ini nih termasuk dalam periode inersia 1. Lalu kemudian ada transisi, yaitu meninggalkan pola-pola lama dan mengadopsi perspektif baru. Dan kemudian yang terakhir ada pencapaian tujuan. Lalu kemudian dalam grup itu memiliki grup properti. Nah, yang pertama itu ada peran. Nah, peran ini adalah pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memegang suatu posisi, yaitu terdiri dari persepsi, penghargaan, psychological contract, dan konflik peran. Nah, kemudian yang kedua itu ada norma. Nah, norma ini adalah standar perilaku yang bisa diterima dalam kelompok yang digunakan secara bersama-sama oleh anggota kelompok. Nah, misalnya tuh ada juga norma kinerja, norma penampilan, norma tata sosial, dan yang terakhir itu ada norma alokasi sumber daya. Kemudian ada status. Nah, status ini adalah posisi atau tingkatan yang ditentukan secara sosial diberikan kepada kelompok atau anggota kelompok oleh orang lain. Nah, lalu kemudian ada ukuran atau size. Nah, dari ukuran ini terdapat bahwa kelompok yang lebih kecil lebih cepat dalam menyelesaikan tugas daripada kelompok yang lebih besar. Kemudian juga dalam ukuran terdapat
individu bekerja lebih baik dalam kelompok yang lebih kecil. Kemudian dalam hal pemecahan masalah, kelompok besar memiliki nilai yang lebih baik daripada kelompok kecil. Kemudian selanjutnya ada kohesivitas. Nah, kohesivitas ini yaitu tingkatan di mana anggota kelompok tertarik satu sama lain dan dimotivasi untuk tetap di dalam kelompok. Nah, pada peningkatan kepaduan kelompok ini, yang pertama itu ada membuat kelompok yang lebih kecil. Terus kemudian yang kedua itu mendorong kesepakatan dengan anggota kelompok. Kemudian meningkatkan waktu bersama anggota kelompok. Keempat itu meningkatkan status kelompok dan merasakan kesulitan dalam kelompok. Kemudian ada mendorong persaingan dengan kelompok lain. Kelima itu ada memberikan penghargaan kepada kelompok dan bukan kepada pribadi. Kemudian yang terakhir itu ada mengisolasi kelompok secara fisik. Nah, terus setelah kohesivitas itu ada keragaman. Nah, keragaman ini adalah tingkat kesamaan anggota kelompok atau berbeda satu sama lain. Nah, keanekaragaman tampaknya meningkatkan konflik kelompok, terutama pada tahap awal perkembangan kelompok. Nah, kemudian dalam kelompok organisasi itu ada keputusan kelompok. Nah, yang pertama itu kekuatan. Nah, kekuatannya itu berisi informasi lebih lengkap. Terus kemudian meningkatkan keanekaragaman pandangan. Terus keputusan lebih tepat dan meningkatkan penerimaan. Nah, sedangkan kelemahannya itu yaitu biasanya lebih lambat dan meningkatkan tekanan untuk menyesuaikan diri. Nah, kelemahannya juga dominasi oleh satu atau beberapa anggota. Nah, kemudian tanggung jawab menjadi tidak pasti. Nah, dalam kelompok organisasi ini ada teknik pengambilan keputusan. Nah, yang pertama itu ada interaksi kelompok, yaitu dilakukan dengan anggota-anggota kelompok saling berinteraksi satu sama lain. Nah, terus kemudian yang kedua itu ada brainstorming, yaitu dengan melakukan proses lebih lanjut yang secara khusus membahas semua alternatif sambil menahan semua kritik terhadap alternatif tersebut. Nah, kemudian pada teknik pengambilan keputusan ini ada teknik nominal kelompok, yaitu metode pengambilan keputusan kelompok di mana individu saling bertatap muka untuk mengumpulkan gagasan mereka secara sistematik namun tetap independen. Nah, terus yang terakhir itu ada pertemuan elektronik di mana anggota-anggotanya saling berinteraksi dengan menggunakan komputer, memungkinkan adanya pemberian pesan tanpa nama dan pemberian suara.